jadi ini Kak Suci ya? Iya, Yang betul. seminggu lalu WhatsApp saya untuk bertemu pada siang hari ini. Iya, betul. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik kabar saya. Ibu Iya. gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi tadi tidak ada kendala ya saat menuju ke sini. Alhamdulillah lancar. Oke, jadi sebelumnya apakah Kak Suci sudah pernah melakukan konseling? Belum Bu, justru ini saya pertama kali gitu. Jadinya Oke, jadi ini agak bingung juga sebenarnya. Iya, Bu, pertama saya kali. butuh. Pertama kali konseling gitu ya. Karena ini pertama kali, saya ingin bertanya terlebih dahulu, izin bertanya. Apakah Kak Suci kesini itu ada misalnya dorongan dari orang lain, apa emang kemauan diri sendiri? Karena kemauan diri sendiri sih Bu. Oke, karena kemauan diri sendiri. Nah, sebenarnya Kak Suci tahu gak sih konseling itu kayak gimana gitu? Yang sedikit saya tahu ya Bu, konseling itu kan lebih ke apa ya, menyalurkan apa yang kita rasakan gitu ya. Intinya butuh teman untuk ngasih feedback baiknya gimana nih gitu ya. Diskusi ya, Diskusi. Betul. Nah, jadi karena kasus juga baru pertama kali, mungkin saya akan menjelaskan beberapa asas dulu ya yang akan kita jalani. Yaitu karena Kak Suci tadi kesini tidak ada keterpaksaan dan atas kemauan diri sendiri, maka konseling itu menganut pada asas keterbukaan. Jadi silakan apa saja yang ingin diutarakan. Lalu juga ada asas kerahasiaan. Nah, jadi apapun yang Kak Suci ingin sampaikan, silakan sampaikan. Tapi apabila itu sudah menjadi ranah pribadi, tidak apa-apa kalau tidak diceritakan. Tetapi intinya pembicaraan kita berdua pada siang hari ini itu sangat rahasia ya, tertutup, tidak ada yang tahu, hanya kita berdua. Nah, sebelum saya mulai, silakan saya perkenalkan untuk Kak Suci, duduknya senyaman mungkin dulu. Ya, untuk sebelum mulai bercerita atau sharing, silakan. Ini sih nyaman. Iya, oke. Jadi sudah nyaman? Udah. Jadi sudah bisa diceritakan gimana apa yang menjadi keluh kesah Kak Suci gitu. Iya, jadi saya terima kasih juga sama Ibu gitu ya, udah mau meluangkan waktunya. Ya semoga saya dapat solusi lah untuk permasalahan yang saya alami ini gitu ya. Jadi gimana? Iya Bu, jadi bisa dibilang apa ya, mungkin saya salah satu orang yang merasakan trauma gitu ya, trauma dalam menjalin pertemanan gitu. Jadi saya merasakan kalau anak sekarang tuh bilangnya trust issue mungkin ya Bu. Trust issue, dan saya merasa kayaknya orang-orang di sekeliling saya tuh nggak peduli gitu sama saya gitu ya. Saya merasanya semua orang tuh nggak tahu kenapa kayak benci aja gitu Bu sama saya, entah karena waktu itu saya pernah dapat perlakuan yang nggak baik juga dari salah satu teman gitu ya, dan itu yang membuat saya nggak mau terlalu terbuka sama orang lain gitu, karena saya takut dikecewain lagi gitu Bu. Saya takut orang itu malah ya berperilakunya yang sama gitu sama yang seperti sebelumnya saya rasakan. Jadi saya rasa saya kayaknya emang saya jadi takut gitu loh Bu, untuk bersosialisasi sama orang gitu ya. Dan ya itu saya bingung sih, ini tuh hal yang baik atau enggak gitu ya. Saya di satu sisi saya mikir kayaknya terlalu tertutup banget itu nggak baik juga gitu ya, tapi terlalu oversharing atau yang terlalu terbuka banget juga nggak terlalu baik. Cuman saya merasanya sekarang kayak saya ya udah nggak percaya sama siapa-siapa gitu Bu. Jadi saya takut aja sih gitu. Jadi lebih banyak sekarang tuh kayak menyendiri gitu ya. Ya gitu deh, sampai orang tua saya bilang kenapa sih kok sekarang jarang ketemu sama teman gitu, lebih banyak di rumah. Mungkin ya di rumah juga ada waktunya, cuman saya rasa sekarang tuh terlalu sering gitu. Karena saya takut sebenarnya gitu. Bisa dibilang tuh kayak mungkin saya karena ada salah satu kejadian yang bisa dibilang itu pembulian kali ya Bu. Jadi saya
takut aja. Oh baik. Nah kira-kira itu kejadiannya tuh SMP atau SDK? Kejadiannya itu saya kan baru lulus ya Bu, Mm-mm. baru lulus sekolah gitu, dan kejadian itu beberapa bulan terakhir sih Bu gitu. Jadi ya selama SMK aja gitu saya. Jadi mungkin hampir setahunan kali ya merasa. Lebih sih sebenarnya. Setahun lebih. Nah biasanya tuh jarang cerita gitu sama orang tua juga gitu ya, Iya, sama atau karena- enggak teman kamu, ada teman terdekat gitu? Ya itu Bu, karena saya apa ya, merasa teman terdekat saya tuh nggak bisa dipercaya juga gitu. Jadi mereka tuh saling apa ya, saling berkoalisi gitu Bu. Jadi saya kalau misalnya cerita sesuatu, teman saya malah ceritain balik ke temennya. Oh, ada circle-nya. Tapi saya tuh kayak yang nggak diajak gitu loh Bu, paham Nggak kan? diajak. Terus kalau misalnya cerita sama orang tua kan, orang tua juga kan punya beban tersendiri gitu ya. Terus saya juga bingung ini tuh harus saya ceritain atau enggak, jadi saya kurang terbuka juga sama orang tua, mungkin salahnya di situ. Tapi saya juga gimana kalau misalnya terlalu terbuka, takut saya juga ngerasa kepikiran gitu kan, takut orang tua sedih atau gimana gitu, anaknya di sekolah kok gini gitu ya gitu Bu. Terus semenjak dulu saya ngerasanya kayak nggak ada teman aja gitu, saya bingung. Ya mungkin saya mengerti ya perasaan Kak Suci, hampir setahun bisa dibilang tuh memendam ini ya. Dan dengan Kak Suci datang untuk konseling aja itu sudah apa ya, langkah yang luar biasa biar bisa keluar dari zona trauma itu, trauma untuk bersosialisasi, trauma untuk apa ya, maksudnya terlebih biar nggak tertutup lagi gitu ya. Nah mungkin ada lagi yang mau diceritain mungkin apa gitu. Jadi saya harus gimana ya Bu baiknya, maksudnya apa emang ya udah saya harus keluar dari zona yang sekarang ini gitu ya, maksudnya mulai berbaur lagi sama orang-orang atau gimana, karena saya ngerasanya orang yang mungkin yang mereka baik ke saya tapi saya nggak percaya gitu. Nggak percaya aja gitu ya, bawaannya kayak curiga gitu ya, takutnya jadi kayak gimana. karena saya trust issue itu Bu sama orang, ya dia nge-treat saya baik gitu ya, tapi karena saya pernah dapat perlakuan yang nggak baik, jadi kayak ngerasanya kayaknya itu di depan doang deh, di belakangnya enggak deh gitu. Oke, baik. Di depan saya aja, di belakangnya ya gitulah Bu. Oke Kak Suci, sebenarnya kalau untuk konseling itu tidak apa ya, tidak langsung ada solusi gitu. Sebenarnya kita tuh nanti ada beberapa sesi, jadi ada prosesnya. Nah untuk masalah Kak Suci, mungkin saya punya solusi, yaitu menggunakan teknik EFT. Nah yaitu Emotional Freedom Technique, yaitu dimana kita tuh mengetuk beberapa meditarian yang ada di tubuh kita dengan 18 ketukan, dan diikuti dengan afirmasi penerimaan diri sendiri kayak gitu. Jadi kita coba ya. Oke, kita mulai dari pertama ya. Saya dari dulu. Saya menerima perlakuan tidak baik di masa lalu saya, yaitu pembulian. Pindah ke sini. Saya menerima apapun ketidakbaikan di masa lalu oleh teman-teman saya. Pindah ke sini. Saya menerima diri saya bahwa saya memiliki trauma. Lalu pindah ke sini. Saya merasa diri saya harus bangkit dari keterpurukan. Pindah ke sini. Saya menerima diri saya sendiri dan akan terus kuat melanjutkan hidup. Oke, pindah ke sini. Saya hebat, saya bisa, saya kuat. Oke, sekarang ke sini. Nah, ya diulangi lagi. Saya menerima masa lalu saya, yaitu pembulian. Oke, sekarang ke sini, di bawah, di atas hati. Saya
menerima menerima masa lalu saya, masa lalu saya, dan saya dan saya akan mengobati akan mengobati trauma saya. trauma saya. Oke, sekarang pindah ke sini. Saya hebat, Saya hebat, saya kuat, saya kuat, saya bisa. saya bisa. Pindah ke sini. Kita Ya. menerima Iya, apapun Iya. kelakuan yang dilakukan Iya. oleh teman saya Oke. dan orang sekitar. Iya, sekarang ini pindah. Saya Mm-mm. mencintai Iya. diri saya Tuh. sendiri. Ya, sekarang pindah ke sini. Ke jari Jempol. jempol dulu ya. Ya, Jadi sebentar lagi. saya mampu menerima apapun kondisi terburuk terburuk. dalam hidup saya. Oke, lanjut sampai 5 jari. Nggak bisa langsung. Nggak bisa. Pokoknya harus satu-satu ya. Saya Hmm. saya memaafkan Ya. orang yang telah berperilaku buruk terhadap saya. Oke, lanjut. Saya menerima permintaan maaf jika orang tersebut meminta maaf. Oke. Saya berharap menjadi lebih baik lagi ke depannya. Tuh, satu lagi. Saya Siap untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Nah, oke, pokoknya ketukan tadi itu bisa dilakukan terus menerus, bahkan bisa dilakukan ketika rasa trauma itu muncul. Jadi bisa dimanapun, misalkan Kak Suci tiba-tiba keinget sama masalah itu, bisa itu melakukan kayak teknik 18 kali ketukan, mungkin bisa melipir dulu ke toilet atau gimana itu bisa. Nah, kayak Biar gitu. lebih relax gitu, Bu. Nah, untuk Kak Suci ini harapannya, misalnya apa sih yang telah tadi kita lakukan itu, gimana sekarang perasaannya, apakah lebih baik dari tadi sebelum berangkat ke sini, apa gimana? Alhamdulillah, Bu, jadi saya lebih plong aja gitu ya, dan semoga lebih baik lagi ke depannya gitu. Saya berharapnya dari hasil diskusi cerita ini bisa menjadikan saya lebih tenang lagi gitu. Dan ya walaupun saya nggak tahu nih nanti kedepannya seperti apa, cuman saya berharapnya ini menjadi awal yang baik. Iya, terus saya pergas kembali bahwa konseling ini bukan langsung mengacu pada solusi ya, tapi untuk menstabilkan emosi Kak Suci juga, kayak gitu. Nah, jadi mungkin teknik-teknik yang tadi apabila Kak Suci merasa trauma di waktu tertentu bisa digunakan. Nah, ada lagi gak yang ingin diceritakan? Sepertinya cukup kali ya, Bu, untuk Sesi sesi kali ini ya. ini. Nanti mungkin kita jadwalkan lagi atau gimana, Bu? Iya, boleh, nanti paling kita jadwalkan, coba lihat untuk 2 minggu ke depan. Ya. Nah, nanti bisa diceritakan lagi nih hasil dari 2 minggu setelah kita ketemu hari ini, gimana perasaannya, kalau lagi trauma bisa digunakan nggak teknik itu, nanti bisa diceritakan lagi di sesi berikutnya. Ya sudah, kalau begitu, kalau sudah tidak ada yang lagi ingin diceritakan, kalau apa-apa Kak Suci bisa WA juga, bisa by WA, jadi silakan. Semoga pertemuan kita pada siang hari ini bermanfaat, berkenan. Semoga Kak Suci juga rasa traumanya harus harus dimandirikan. Jadi Kak Suci emang harus berusaha sendiri untuk hilang dari trauma itu, kan Kak Suci yang pengen. Jadi emang konseling itu tujuannya untuk memandirikan klien agar Kak Suci itu bisa melawan rasa si trauma itu. Kurang lebihnya untuk hari ini cukup. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Hati-hati di jalan. Iya, pokoknya semoga sehat terus, bahagia Amin, selalu. ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.